Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afarizi dari kelompok 1. Kami akan membahas jenis sumber dana bank berupa giro dan tabungan yang beranggotakan 1. Melanovitasari, 2. Diki Pratama, 3. Muhammad Afarizi, 4. Yosa Febrion, 5. Wifayatul. 1. Pengertian giro dan tabungan. Giro adalah salah satu produk yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya menyimpan uang. Nasabah yang menggunakan giro disebut giran. Giran dapat menarik uang disimpannya setiap jam kerja dengan cara menggunakan cek, belian giro, atau pindah bukukan. Jenis-jenis giro ada dua. Yang pertama giro atas nama pribadi dan giro atas nama badan. Selanjutnya, tabungan. Tabungan adalah suatu simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun kepentingan lainnya. Simpanan uang dapat digunakan dan diambil kapan saja tanpa terikat perjanjian tertentu. Jenis tabungan terbagi atas 5. Yang pertama tabungan konvensional, yang kedua tabungan berjangka, yang ketiga tabungan anak, yang keempat tabungan mata uang asing, dan yang terakhir tabungan giro. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme yang berhubungan dengan transaksi giro dan tabungan. A. Mekanisme yang berhubungan dengan transaksi tabungan. Yang pertama, penyetoran. Penyetoran ini bisa melalui dua cara, yaitu setor tunai melalui teller dan setor tunai melalui mesin ATM. Yang kedua, penarikan. Penarikan ini bisa melalui 4 cara, yaitu penarikan tunai melalui teller, penarikan tunai melalui mesin ATM, transfer antar bank melalui teller, dan transfer antar bank melalui mesin ATM. Yang ketiga, transaksi melalui mobile banking. Langkah-langkah transaksi melalui mobile banking. Yang pertama, kita harus login dulu ke mobile banking kita. Yang kedua, pilih menu yang tersedia di m-banking sesuai kebutuhan, mau itu transfer atau melalui kode virtual akun. Yang ketiga, masukkan password untuk melakukan transaksi. Biasanya password untuk login dan melakukan transaksi itu berbeda. Yang keempat, simpan bukti transaksinya dan selesai. B. Mekanisme yang berhubungan dengan transaksi giro. 1. Penyetoran. Setoran rekening giro rupiah dapat dilakukan dengan tiga jenis setoran. Yang pertama, setoran tunai. Yang kedua, setoran non-tunai dengan warkat bank yang bersangkutan. Yang ketiga, setoran non-tunai dengan warkat bank lain. Dan setoran secara clearing. Yang kedua, penarikan. Menurut Kasmir tahun 2007, terdapat 3 cara dalam penarikan. Yang pertama, penarikan melalui cek. Adapun jenis-jenis cek adalah sebagai berikut: cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang atau cross check, cek mundur, dan cek kosong. B. Penarikan dengan bilet giro. C. Alat perintah bayar lainnya atau pemindah bukuan. Yang ketiga, jurnal transaksi giro dalam rupiah maupun falas. A. Pencatatan jurnal umum transaksi giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia dalam bentuk valuta rupiah akan dicatat sebesar nilai nominalnya, sedangkan giro Bank Indonesia dalam bentuk valuta asing dicatat berdasarkan kurs Bank Indonesia yang berlaku saat ini. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pengambilan tunai. Contohnya, tanggal 1 Desember 2019, Bank ABC Malang mengambil tunai di Bank Indonesia Malang sebesar Rp 500 juta. Jadi jurnalnya adalah kas di debit sebesar 500 juta dan giro Bank Indonesia di kredit sebesar 500 juta. Yang kedua, penyetoran tunai. Tanggal 3 Desember 2019, Bank ABC Malang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar Rp 300 juta. Giro Bank Indonesia di debit sebesar Rp 300 juta dan kas berada di kredit sebesar 300 juta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Yosa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penarikan clearing. Tanggal 4 Desember 2019, Bank ABC Malang menerima tagihan dari Bank Setia Hati Malang sebesar 100 juta rupiah untuk beban saudara Budi. Debit giro saudara Budi 100 juta rupiah. Kredit giro Bank Indonesia 100 juta rupiah. 4. Penyetoran clearing. Tanggal 5 Desember 2019, Bank ABC menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia, dan pada hari itu juga clearing kedua dinyatakan berhasil sebesar 200 juta rupiah. Untuk keuntungan rekening giro saudara Ali, maka jurnal pada clearing kedua adalah sebagai berikut. Debit giro Bank Indonesia 100 juta rupiah, kredit giro Budi 100 juta rupiah. B. Transaksi giro dalam falas. Pembukaan rekening giro falas dengan valuta yang sama. Tuan Naufal membuka rekening giro falas 1000 US dollar. Dana tersebut dari pencairan deposit falas US dollar. Jurnal transaksi. Debit. Rekening deposit falas 1000 US dollar. Kredit. Rekening perantara valutas
$1.000 US. Debit, rekening perantara valutas $1.000 US. Kredit, rekening giro falas $1.000 US. A. Jurnal transaksi tabungan dalam rupiah. A. Jurnal tabungan. Perhatikan contoh pencatatan jurnal transaksi setoran tabungan bank berikut. Tanggal 1 Mei 2019, Mas Jono membuka tabungan pada Bank Arta Bening, Surabaya dengan setoran berupa uang tunai Rp1.000.000, wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Milenial cabang Banyuwangi sebesar Rp5.000.000, cek Bank ABC Surabaya Rp10.000.000. Inkaso dan clearing terhadap warkat tersebut dinyatakan berhasil pada tanggal 1 Mei 2019. Biaya inkaso Rp50.000. Biaya materai untuk surat kuasa Rp10.000. Maka pencatatan jurnal transaksi tabungan pada tanggal 01 Mei 2019 adalah sebagai berikut. Terima warkat inkaso. DRRAR warkat inkaso diterima Rp5.000.000. Inkaso berhasil. CR pencatatan jurnal transaksi ketabungan. DRRAK RAK cabang Banyuwangi Rp5.000.000. DR Giro Bank Indonesia Rp10.000.000. DRK Rp1.000.000. CR pendapatan inkaso Rp50.000. CR biaya materai Rp10.000. CR tabungan Bank Arta Bening Mas Jono Rp15.940.000. B. Transaksi tabungan dalam falas. Seorang nasabah mencairkan deposit falas HKD Rp15.000 dan diambil secara tunai dalam valuta rupiah. Kurs beli HKD Rp3.000 dan kurs jual Rp4.000. Debit, deposit falas HKD Rp15.000. Kredit, rekening perantara valutas HKD Rp15.000. Debit, rekening perantara valutas rupiah Rp45.000.000. Kredit, kas rupiah Rp45.000.000. Berikut adalah contoh analisis. Terdapat 4 baris yang berisikan transaksi, perkiraan, plus dan minus, dan debit kredit. Transaksi berisi pencairan tunai dan deposit falas dengan pembayaran rupiah. Baris perkiraan berisi deposit falas dan kas rupiah. Baris plus minus berisi minus dan minus. Baris debit kredit berisi posisi debit dan kredit. Baiklah, berikutnya kita masuk pada sesi contoh kasus. Di sini ada contoh kasus untuk transaksi rekening giro. Yaitu transaksi pertama, Denny calon nasabah Bank Jabar membuka rekening giro pada cabang Cirebon dengan setoran tunai sebagai setoran awal sebesar 300 juta dan biaya administrasi untuk buku cek sebesar 50.000. Nah, jurnal untuk mencatat transaksi tersebut dengan cara yaitu mendapat kas sebesar 300.050.000 rupiah dan mengkredit akun rekening giro Denny sebesar 300 juta dan rekening barang cetakan buku cek sebesar 50.000. Nah, transaksi kedua, Denny menyerahkan cek giro Bank BCA sebesar 50 juta untuk disetorkan pada rekening gironya di Bank Jabar. Pada kasus ini, karena melibatkan bank yang berbeda, maka masing-masing bank harus menjurnal. Pertama, pada sisi Bank Jabar mencatat transaksi pada saat penyetoran warkat cek, yaitu dengan mendebet Bank Indonesia Giro BCA sebesar 50 juta dan mengkredit akun warkat clearing sebesar 50 juta. Lalu pada saat clearing berhasil menjurnal warkat clearing 50 juta pada akun debit dan mengkredit rekening giro 50 juta. Nah, pada sisi Bank BCA mencatat jurnal dengan mendebit rekening giro Denny sebesar 50 juta dan mengkredit Bank Indonesia Giro Jabar sebesar 50 juta. Pada transaksi ketiga, yaitu Denny menerima transfer dari Lina, nasabah Bank Mandiri sebesar 5 juta. Jurnal pada Bank Jabar yaitu mendebit
akun bank lain Mandiri giro sebesar 5 juta dan mengkredit rekening giro Deni sebesar 5 juta. Pada Bank Mandiri mendebet rekening giro Lina sebesar 5 juta dan mengkredit bank lain giro sebesar 5 juta. Untuk transaksi berikutnya, Deni menarik selembar cek untuk dibayarkan secara tunai oleh Bank Jabar sebesar 25 juta. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut yaitu dengan mendebet rekening giro Deni sebesar 25 juta dan mengkredit kas sebesar 25 juta. Transaksi berikutnya yaitu Deni menerbitkan cek sebesar 5 juta diberikan kepada temannya Endah, seorang nasabah Bank Sahabat. Nah, jurnal pada Bank Sahabat yaitu dengan mendebet rekening giro sebesar 5 juta dan mengkredit akun Bank Indonesia giro Sahabat sebesar 5 juta rupiah. Jurnal pada Bank Sahabat yaitu mendebet rekening Bank Indonesia giro Jabar sebesar 5 juta dan rekening giro Endah dikredit sebesar 5 juta. Lalu transaksi berikutnya, Deni memerintah Bank Jabar untuk mendebet rekening gironya sebesar 5 juta untuk dipindah bukukan ke dalam rekening sita pada Bank Jabar cabang Kuningan. Lalu jurnal untuk mencatat transaksi pada Bank Jabar Cirebon dengan mendebet akun rekening giro Deni sebesar 5 juta rupiah dan mengkredit RAK cabang Kuningan sebesar 5 juta. RAK di sini merupakan singkatan dari rekening antar kantor. Lalu pada pencatatan pada Bank Jabar Kuningan yaitu dengan mendebet RAK cabang Cirebon sebesar 5 juta dan mengkredit rekening giro sita sebesar 5 juta. Lalu pada transaksi berikutnya, Deni memperoleh jasa giro sebesar Rp300.000 pada bulan Maret. Nah, jurnalnya yaitu dalam mendebet beban bunga giro sebesar Rp300.000 dan mengkredit rekening giro Deni sebesar Rp300.000. Baik, saya Melana Vitasari akan menjelaskan mengenai contoh kasus tabungan. Yang pertama, contoh kasusnya, Ratna pada tanggal 4 Mei 2010 membuka tabungan di Bank Mandiri, cabang Cirebon dengan setoran awalnya 1 juta secara tunai. Nah, jurnalnya, kas pada tabungan Ratna sebesar 1 juta. Yang kedua, pada tanggal 7 Mei 2010, Ratna menyetorkan rekening tabungannya dengan selembar cek 5 juta dari Tia, nasabah Bank Mandiri cabang Cirebon. Jurnalnya, rekening giro Tia pada tabungan Ratna sebesar 5 juta. Yang ketiga, pada tanggal 8 Mei 2010, Ratna mendapat transfer dari Deni melalui Bank Mandiri cabang Surabaya sebesar 10 juta. Jurnalnya, RAK cabang Surabaya pada tabungan Ratna sebesar 10 juta. Kemudian contoh selanjutnya, Ratna melakukan setoran dari Bank Mandiri cabang Kuningan sebesar 1 juta. Jurnalnya, RAK cabang Kuningan pada tabungan Ratna sebesar 1 juta. Kemudian contoh kasus lagi, Ratna menarik dana tabungan secara tunai di Bank Mandiri Cirebon sebesar 500.000. Jurnalnya, tabungan Ratna pada kas 500.000. Ratna menarik dananya melalui ATM sebesar 300.000. Jurnalnya, tabungan Ratna pada kas ATM 300.000. Ratna menarik rekening tabungannya di Bank Mandiri cabang Kuningan sebesar 2 juta tunai. Jurnalnya, pencatatan pada cabang Kuningan, RAK cabang Cirebon pada kas yaitu 2 juta. Pencatatan pada cabang Cirebon, tabungan Ratna pada RAK cabang Kuningan sebesar 2 juta. Ratna mendapatkan bunga tabungan sebesar 50.000 pada bulan Mei 2010. Jurnalnya, biaya bunga tabungan pada tabungan Ratna sebesar 50.000. Yang terakhir, Ratna pada bulan Desember 2010 mengambil seluruh dananya sebesar 5 juta dan sekaligus menutup rekening tabungannya. Jurnalnya, tabungan Ratna pada kas sebesar 5 juta. Terima kasih.